Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melana Fisa Azakia dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 17. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dua hadis tentang ujian dan cobaan Allah. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad Suhaib yang berbunyi An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakaru fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Yang artinya adalah dari Suhaib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan urusan orang yang beriman. Sungguh semua urusannya adalah urusan yang terbaik. Hal itu tidak terjadi bagi siapapun, selain bagi orang yang beriman. Jika mendapatkan kebaikan atau kenikmatan, dia pun bersyukur dan syukur itu terbaik baginya. Jika tertimpa kesulitan atau penderitaan, dia pun bersabar dan sabar itu adalah terbaik baginya. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya yang berbunyi An Mus'ab bin Sa'din an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'am qala al-anbiya'u thumma amthalu famthalu fayabtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatu batuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil aidi hatta yatsrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khoti'atun. Yang artinya adalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya ia berkata, aku bertanya ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang lebih semisal itu dan yang lebih semisal itu lagi. Seseorang itu diberi ujian sesuai kadar ukuran keagamaannya. Jika keagamaan seseorang itu tebal atau kokoh, maka ujiannya pun berat. Dan jika seseorang itu keagamaannya tipis atau lunak, ujiannya pun sesuai dengan kadar keagamaannya. Tidak henti-hentinya ujian itu ada pada seorang hamba Allah, hingga ujian itu membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tanpa beban dosa atau kekeliruan. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa salah satu ajaran Islam terpenting adalah syukur dan sabar. Dua istilah yang disandingkan dalam hadis di atas, dan Allah pun memuji hamba-hambanya yang senantiasa menjalani kedua ajaran tersebut. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir atau tampak maupun yang batin atau tak tampak dengan senantiasa hidup dalam ketaatan kepadanya dan bersabar atas ujian dan cobaan dalam hidup, dengan menjadikannya sebagai tantangan yang pasti berdampak positif di kemudian hari, dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Suatu hari, Rasulullah bertamu ke rumah Abu Bakar. Ketika sedang bercengkrama, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Abu Bakar dan langsung mencela Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan perbincangan dengan Rasulullah. Melihat hal ini, Rasulullah tersenyum. Kemudian orang Badui itu kembali memaki Abu Bakar. Kali ini makian dan hinaannya semakin kasar. Namun dengan keimanan yang kokoh serta kesabarannya, Abu Bakar tetap membiarkan orang tersebut dan Rasulullah kembali memberikan senyum. Semakin marahlah orang Badui ini. Untuk ketiga kalinya, ia mencela Abu Bakar dengan makian yang lebih menyakitkan. Kali ini selaku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu, Abu Bakar tidak dapat menahan amarahnya. Dibalasnya makian orang Badui itu, dan terjadilah perang mulut. Seketika itu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini, selaku tuan rumah, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya Rasulullah dengan berkata, wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan yang sangat.
Jika aku berbuat kesalahan, jelaskankah kesalahanku?" Rasulullah menjawab, "Sewaktu ada seorang Arab Badui datang lalu mencelamu dan engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Begitupun yang kedua kali, namun kali ketiga ia mencelamu dan engkau menanggapinya dan membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu. Hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu, aku tidak ingin berdekatan dengannya dan aku tidak memberikan salam kepadanya." Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.